Gate super besar yang berada di langit Korea sudah terbuka, dan secara mengejutkan ternyata itu adalah prajurit bayangan terdahulu milik Asbon yang sekarang diberikan untuk Sung Jin-woo. Malah petaka umat manusia belum berakhir, karena sekarang gate berukuran besar muncul di langit Cina, dan satu dari monark terkuat, Destruction Monarch, mulai bergerak. Di tengah masa tenang dunia, Sung Jin-woo terlihat menghabiskan waktu bersama keluarganya. Jin-woo sedang masak untuk ibunya dan Jin-ah di rumah. Ibunya bilang, "Jin-woo, tidak kusangka kalau kamu pandai memasak." Jin-ah menjawab, "Ibu harus mencoba yang ini, kakak juga pandai meracik masakan ini." Ibunya lalu menyadari sesuatu. Ia bertanya, "Jin-woo, apa kau sedang baik-baik saja? Ibu melihatmu sama seperti ayahmu. Sebelum dia melakukan pekerjaan yang berbahaya, dia selalu masak untuk ibu." Tidak berselang lama, seseorang mendatangi kediamannya, dan ternyata itu adalah Ketua Yojin. "Hunter Sung Jin-woo, mohon maaf karena aku berkunjung tanpa memberitahumu, tapi bisakah minta waktumu sebentar saja?" Mereka berdua lalu keluar. Tuan Yojin mulai bercerita. "Pertamanya aku berpikir, aku adalah orang yang spesial, karena bisa terbangun dari penyakit eternal slumber atau tidur abadi. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, keajaiban itu tidak mungkin terjadi semudah itu. Tidak peduli mau dicari dimanapun. Pasien yang terbangun dari tidur abadi itu cuma aku dan ibumu. Aku tidak bisa berhenti mencurigaimu. Hunter Sung, kenapa kau menolongku?" Jingwu terdiam. Dia menjawab, "Karena menurutku, Tuan itu orang yang bisa diberi kepercayaan. Kalau Tuan itu orang yang akan mengandalkan segala sesuatu untuk mendapatkan yang diinginkan, tidak mungkin aku akan menolongmu." Tuan Yojin kaget. Ia berkata, "Apa maksudmu? Gara-gara aku tidak berusaha memanfaatkan Jinho agar kau bisa membantuku." "Kau benar, Tuan." Ketua Yojin lalu bilang, "Baiklah, aku mengerti. Entah aku harus berterima kasih seperti apa. Biarkan aku membalas kebaikanmu. Kalau ada yang kau inginkan, bilang saja, Hunter Sung." Jinwoo tertunduk. "Sebenarnya tidak ada yang kuinginkan. Tapi kalau terjadi sesuatu yang buruk kepadaku, bisakah Tuan menjaga ibu dan adikku?" Tuan Yo menjawab, "Baiklah Hunter Sung, kalau memang itu maumu, aku mengerti. Percayakan semua itu padaku. Aku berjanji akan menjaga mereka." Di kantor Asosiasi Hunter Korea, Jinchul terlihat sedang membahas gate besar yang muncul di daerah Shanghai, Cina. Jinchul berkata, "Lihatlah, gate ini besar sekali, dan ternyata kemunculannya bukan cuma di Cina. 8 gate seperti ini muncul sekaligus di negara lain. Bagaimana menurutmu Hunter Sung, apa ini juga berisikan pasukanmu?" Ternyata Jinchul sedang membahasnya bersama Sung Jinwoo. Jinwoo menjawab, "Bukan, itu gate yang berbeda dari yang keluar di kota Seoul." Jinwoo menatap Jinchul. Ia berkata, "Ketua, apa kau mempercayaiku?" Jinchul heran. "Aku sangat percaya padamu. Memangnya kenapa?" Jinwoo menghampirinya. "Kalau begitu, ada yang ingin aku perlihatkan padamu." Jinwoo menyentuh kepalanya. Jinchul mendadak ketakutan karena ia diperlihatkan semuanya. Kejadian tentang kisah awal peperangan antara monark dan ruler, dan fakta dari semua kejadian di dunia ini. Jinwoo berhenti. Jinchul langsung tersungkur. Ia terlihat sangat ketakutan. "Mustahil. Bagaimana bisa kejadian seperti itu terjadi? Selama ini aku berpikir kalau dewa memberkahi sejumlah manusia dengan kekuatan spesial. Dan karena itu kupikir kita harus menghadapi monster demi melindungi umat manusia. Tapi kalau yang diperlihatkanmu barusan itu benar, maka kesimpulanku selama ini cuma omong kosong belaka. Aku benar-benar salah paham tentang segalanya." Dalam hatinya Jinchul bilang, "Aku tidak habis pikir. Ternyata seseorang yang menerima awaken saja yang bisa selamat dari perang yang sesungguhnya. Ini seperti mereka menyaring manusia terpilih yang hanya bisa selamat. Ini bukan perang antara manusia melawan monster, melainkan monster melawan ruler dengan kekuatan maha dahsyat." "Hunter Sung, apa kau berniat menghadapi monster yang mengerikan seperti itu sendirian? Apa kau yakin?" "Aku yakin, Ketua." Jinchul keringat dingin. Ia berkata, "Kalau begitu, apa yang harus kami lakukan? Bagaimana cara kami bisa membantumu?" Sebuah pertemuan penting dari berbagai negara kembali diselenggarakan. Asisten di samping Jinchul bilang, "Pagi ini 152 perwakilan dari berbagai negara sudah berkumpul. Sebenarnya apa yang disampaikan Hunter Sung padamu kemarin? Aku tidak pernah melihat wajahmu sampai sepucat itu." Jinchul menjawab, "Tidak apa-apa." Jinchul lalu menelepon Jinwoo. "Hunter Sung, aku sudah mengumpulkan perwakilan dari berbagai negara sesuai permintaanmu. Sekarang, berada di mana dirimu?" "Aku baru sampai, Ketua." Jinwoo datang dengan skill exchange. Jinchul kaget karena Jinwoo sudah berada di belakangnya. "Kurasa sekarang menanyakan lokasimu itu tidak ada gunanya. Akan terjadi kekacauan ketika orang-orang menyadari kedatanganmu yang seperti itu." Konferensi dadakan dari beberapa negara pun diselenggarakan. Mereka sudah berkumpul di suatu ruangan. Terlihat presiden dari Biro Hunter Amerika.
Presiden, Perdana Menteri, Wheelmaster, sampai ketua asosiasi berkumpul di sini semua. Orang-orang yang berkumpul sudah merasa tegang dengan apa yang akan disampaikan. Di depan mereka sudah berdiri Jinwoo. Ia mulai berbicara. Ini akan menjadi masa yang sulit untuk umat manusia. Tidak satupun manusia bisa berpaling dari peperangan ini. Mereka para monster akan muncul dan menghancurkan segala sesuatu di bumi. Apa maksudmu? Apa kau ingin kami percaya dengan apa yang dikatakan olehmu? Bukankah ada hunter level negara yang bisa menghentikannya? Jinwoo menatapnya. Ia berkata, ratusan monster yang lebih kuat dibandingkan Kemis akan muncul. Mereka ini malapetaka terbesar di bumi, bahkan mustahil untuk hunter tingkat nasional menghentikannya. Sontak para peserta tak percaya. Seisi ruangan heboh. Mereka berteriak, bukti, tunjukkan buktinya pada kami. Kami takkan mempercayaimu sampai kamu menunjukkan buktinya. Ini tidak masuk akal. Makhluk yang seperti Kemis jumlahnya ratusan akan muncul. Jinwoo menggerakkan tangannya, dan para peserta konferensi dibuat kaget karena Jinwoo mengeluarkan banyak gate. Musuh kali ini dapat menciptakan gate di mana dan kapanpun. Jumlah pasukan mereka sangatlah banyak, dan kita cuma hanya bisa menyaksikan kedatangan mereka. Seorang peserta terlihat marah. Hunter Sung, kalau kau bisa melakukan itu, bukankah kau juga salah satu dari mereka? Pasukan yang keluar dari gate besar pertama, bukankah itu pasukanmu? Presiden Biro Amerika berusaha menenangkan semuanya. Baiklah, sekarang anggap kita semua percaya. Aku ingin bertanya, jika kita sudah tahu yang akan muncul dari dalam gate itu, sekarang apa yang harus kita lakukan? Jinwoo menjawab, jangan mendekatinya. Menjauhlah, larilah sejauh mungkin. Dampak yang ditimbulkan dengan adanya pemberitahuan Jinwoo kemarin sangat luar biasa. Kota-kota dekat tempat gate muncul semuanya sepi. Mereka yang ketakutan berusaha sekeras mungkin melarikan diri. Sementara itu Jinwoo kembali ke pulau kecil tempat ia berlatih bersama prajuritnya. Terlihat kini sebuah bangunan layaknya istana berdiri di sana. Jinwoo yang berada di depannya heran. Ia bilang, Beru kemarilah. Apa-apaan semua ini? Ini pasti ulahmu. Hantamkan tubuhmu ke bumi. Beru menghantamkan tubuhnya ke bumi. Ia berkata, aku ingin membuat sebuah rumah tempat peristirahatan untuk raja selama di sini. Jinwoo menjawab, apa ini yang kau maksud rumah? Ukurannya jauh lebih besar dari kata sebuah rumah. Jinwoo juga melihat ada sebuah bendera di atas menara. Apa-apaan lagi dengan bendera itu? Belion datang menghampirinya, dan tiba-tiba ia langsung menghantamkan tubuhnya ke bumi. Maaf Raja, itu adalah ideku. Jinwoo bertanya kepada Belion, Belion, aku ingin tahu apa yang terjadi pada prajurit bayangan kalau monaknya sampai mati. Apa kau akan mengambil alih pasukan bayangan? Belion menjawab, hidup kami bersama sang monark, kami juga akan kembali ke kehampaan jika sang monark mati. Dalam hatinya Jinwoo bilang, kesetiaan para prajurit yang bergerak demi tuannya tanpa mempedulikan nyawanya sendiri adalah kekuatan dari prajurit bayangan. Igris lalu menghampirinya. Ia berkata, Raja, tidak ada yang namanya kemenangan mutlak dalam perang. Kau benar Igris, menurutmu sebesar apa perbedaan pasukan kita dengan musuh? Belion menjawab, kira-kira 100 kali lipat. Musuh mempunyai 10.000 juta prajurit. Jinwoo terdiam mendengar perkataan Belion. Cerita berpindah ke negara Kanada. Seorang hunter rank S bernama Jay Mills sedang melakukan konferensi pers. Media bertanya, bagaimana pendapat Anda tentang ini? Kalau hunter selevel Sung Jinwoo sudah memberi peringatan ini, bukankah tidak mungkin untuk mengabaikannya begitu saja? Jay menjawab, tidak peduli sekuat apa Sung Jinwoo. Bukan berarti semua kata-katanya itu mutlak. Masa bodoh, dia mau menakut-nakuti orang. Tetap saja, mustahil untuknya mengatasi semua gate sendirian. Aku juga akan mengatasinya. Aku bukan penakut seperti orang lain. Berita itu langsung tersebar luas. Jinchil melihat siaran itu di televisi. Ia berkata, para hunter Kanada sekarang sedang berkumpul di sekitar Jay Mills. Di sisi lain sepertinya India dan beberapa negara juga mempersiapkan hunter terkuat mereka untuk menjalankan raid ini. Bagaimana pendapatmu soal ini Hunter Sung? Jinwoo menjawab, pertama-tama aku akan pergi ke Cina. Dalam hatinya Jinwoo berkata, memang mustahil menghadapi 8 pasukan dari gate yang muncul sekaligus. Oleh karena itu, yang harus dibereskan pertama kali adalah pasukan yang dekat dari Korea. Aku tidak ingin negaraku terancam, yang lainnya nanti dulu. Kemungkinan menang juga akan semakin tinggi dengan melakukan pertarungan bergilir. Jinwoo kini sudah berada di Cina. Di bandara, ia disambut oleh Liu Jigang. Jinwoo menatap gate besar di sana dan berkata, dari bandara saja sudah bisa melihatnya. Ini adalah gate yang besar. Liu Jigang lalu mengajaknya untuk menemui para hunter yang sudah berkumpul. Mereka bersiap perang jika gate itu terbuka.
Liu berkata, Hunter Sung, mereka semua yang ada di sini adalah hunter-hunter elit dari Cina. Jumlah mereka 100.000. Bukan cuma jumlah, tapi masing-masing dari mereka memiliki kemampuan yang hebat. Liu lalu melihat jam. Sebentar lagi, sepertinya itu akan terbuka. Jinwoo mulai bergerak. Ia berkata, keluarlah. Sontak Liu Jigang dibuat kaget karena Jinwoo mengeluarkan semua prajurit bayangannya. Liu terlihat syok, dalam hatinya ia berkata, pasukan ini yang keluar di langit Korea waktu itu, jumlah ini tidak masuk akal. Apakah mereka semua ini makhluk semua Hunter Sung? Beru lalu mendekati Liu Jigang. Sisi kiri raja itu adalah tempatku. Berani-beraninya kau berdiri di samping raja. Hunter Sung, aku kagum. Ternyata semuanya ada juga yang bisa berbicara. Tidak berselang lama, gate besar tersebut mulai bereaksi. Jinwoo menatapnya. Sejenak ia merasakan hal yang aneh. Belion di sampingnya bilang, ini aneh raja, tidak kurasakan adanya tanda-tanda sihir sama sekali di dalam gate-nya. Apa yang kau maksud? Ini tidak mungkin. Bagaimana dengan gate yang lain? Belion menjawab, setelah aku melakukan kontak, menurut prajurit yang tersebar, katanya semua gate sama saja raja, semua gate itu kosong. Jinwoo panik, ia menyadari sesuatu. Tunggu dulu, sepertinya aku salah perhitungan. Aku pikir para monark mengumpulkan gate di seluruh dunia untuk menyebar pasukannya. Sepertinya aku salah, semua pasukannya difokuskan jauh dari tempatku. Cerita berpindah kembali ke Kanada. Para hunter yang dipimpin oleh Jaimil terlihat sedang berdiri di bawah gate besar tersebut. Jaimil berdiri di garis depan. Ia berkata, kelihatannya semua orang cuma bergantung pada Hunter Sung. Selagi semua orang bergantung padanya, kami takkan goyah. Terlihat masyarakat biasa juga berada di bawah gate. Mereka berteriak, kami takkan menyerah, kami tidak akan lari. Hunter kita akan melindungi kita dan tanah kelahirannya. Kami akan meraih kemenangan, tidak peduli monster seperti apa yang keluar. Dan tidak berselang lama, gate di atas mereka mulai bereaksi. Baiklah, ini sudah dimulai. Satu sosok misterius keluar dari dalam gate. Para hunter dibuat heran. Apa ini? Ternyata cuma ada manusia. Sepertinya Hunter Sung itu cuma membual. Sosok misterius itu terbang di atas kerumunan masyarakat dan para hunter. Sosok itu turun dan menghampiri Jaimil. Kaukah raja di tempat ini? Jai menjawab, apa kau seorang monster? Kau menarik juga, bisa berkomunikasi bahasa kami. Kau benar, akulah raja tempat ini. Sosok itu menjawab, tampaknya dia tidak ada di sini. Kembali ke situasi di Cina, setelah menunggu lama, gate di atas mereka tidak juga keluar apapun. Jinwoo bertanya, bagaimana situasi Kanada? Petugas asosiasi bilang, tunggu sebentar, agen kami juga tersebar di sana. Jinwoo lalu teringat dengan Adam White. Apakah dia ada di sana? Jinwoo mencoba menelpon Adam. Tuan Adam, bisakah kau memberitahuku situasi gate besar yang ada di Kanada? Sontak Jinwoo dibuat kaget, karena ia mendengar banyak suara orang-orang. Tuan Adam, jangan bilang sekarang kau ada di sana. Di sela kerumunan Adam bilang, sekarang aku bersama dengan masyarakat Kanada. Kami sedang berada di bawah gate. Kami tidak bisa duduk diam mengabaikan situasi di Kanada. Apa terjadi perubahan pada gate di sana? Adam menjawab, kelihatannya itu kosong, sama seperti gate lain. Jinwoo merasa lega, tapi tiba-tiba Adam bilang, tunggu Hunter Sung, ada sesuatu yang muncul dari dalam gate, seorang manusia. Jinwoo menyadarinya, Adam, sekarang larilah. Cepat lari secepat mungkin dari sana. Dan secara mengejutkan, tiba-tiba para hunter dan masyarakat di sana seketika terbakar. Adam panik, Hunter Sung, sekarang hunter kelas atas, seketika langsung terbakar menjadi abu. Dan banyak naga bermunculan di langit, jumlahnya tidak ada habisnya. Semua jenis monster berkumpul di sini. Jinwoo menjawab, Adam, masih ada waktu untukmu, cepat lari, kau harus pergi dari sana secepatnya. Dalam hatinya Jinwoo berkata, sial, sekarang situasinya menjadi sulit seperti ini, tapi setidaknya aku bisa menyelamatkan Adam kalau aku bertukar bayangan dengan prajurit yang kutaruh padanya. Satu bayangan High Oak muncul dari bayangan Adam dan langsung menariknya. Tapi tiba-tiba, sosok misterius tersebut sudah berada di dekatnya. Mau pergi kemana kau bayangan? Sebuah api keluar dari dalam mulutnya. Dengan cepat, api itu disemburkan. Jinwoo merasakannya dari jauh. Sial, mereka sengaja mengumpulkan semua pasukannya di satu tempat. Ini seolah-olah para monark sudah merencanakannya. Mereka membiarkan kedelapan gate-nya terbuka dan mengeluarkan semua pasukannya jauh dari tempatku. Ini sungguh kesalahan yang fatal. Cuma akan terjadi perang habis-habisan meski aku bergerak ke sana sekarang. Rencanaku untuk mengulur waktu sudah rusak. Langit Kanada berubah merah.
Pasukan naga terbang di langit. Sosok yang muncul itu ternyata adalah Dragon Monarch, Destruction Monarch, King of Berserk Dragon. Teriakan manusia, suara yang menghibur dari makhluk yang akan dibinasakan. Semua terdengar seperti lantunan yang indah. Baiklah, persiapannya sudah selesai. Sekarang, hancurkan segalanya. Para naga mulai menyemburkan api, menghancurkan seisi kota. Terlihat dua monark lain datang menghampiri. Cerita berpindah ke Amerika. Terlihat Presiden Biro Hunter sedang menyaksikan kekacauan di negara Kanada. Ia terlihat sangat frustasi. Ini semua akan berakhir. Ratusan naga disusul dengan monster lain bermunculan. Semuanya menyerbu seperti ombak. Ini malapetaka yang sudah melampaui kemampuan manusia. Umat manusia sudah berakhir. Sekarang hanya tinggal masalah waktu sebelum mereka sampai ke Amerika. Tiba-tiba, dari bayangannya keluar sesuatu. Ekceng. Jinwoo sudah berada di sana. Maafkan aku Presiden Biro karena mendadak menemuimu. Aku ingin meminta sesuatu. Aku menginginkan batu urun kemis. Tolong berikan itu padaku. Presiden Biro menjawab, apa yang kau bilang? Itu milik Biro Hunter. Siap, maafkan aku Hunter Sung, ini adalah kebiasaanku. Jangankan Biro Hunter kami, Amerika sendiri bahkan sudah diambang kehancuran. Apa gunanya batu urun dalam situasi seperti ini? Baiklah, aku akan memberikan batu urun itu padamu. Apa yang ingin kau rencanakan dengan batu itu? Jinwoo menjawab, akan kugunakan untuk menyerang balik. Mereka berdua lalu masuk kembali ke ruangan tempat batu rune itu disimpan. Presiden Biro bertanya, Hunter Sung, bukankah katamu ruler itu mengirim monster-monster dari dalam gate ke dunia kita? Lalu batu rune yang terdapat di dalam tubuh para monster itu apa? Jinwoo menjawab, ini adalah hadiah dari para ruler untuk kita supaya bisa membunuh monster lebih mudah. Para ruler berniat mengalirkan mana ke dunia ini melalui pertarungan sengit antara manusia melawan monster. Setelah mati, bisa dibilang batu rune ini adalah metode ruler dalam membantu manusia melawan monster nantinya. Dengan ini, aku mungkin bisa sedikit memberi perlawanan. Presiden, ada satu permintaan tambahan. Jinwoo lalu menemui Nyonya Selnar. Nyonya Selnar bilang, tidak kusangka kau akan datang menemuiku dalam situasi seperti ini. Apa ada yang bisa kubantu Hunter Sung? Jinwoo menjawab, sekarang kegelapan yang dilihat olehmu dahulu sudah menjadi satu denganku. Tapi bukan itu yang ingin kubahas. Nyonya Selnar, bisakah kau melihat masa depanku? Nyonya Selnar tertunduk, baiklah, akan kucoba. Ia mulai memegang tangannya, memejamkan mata, dan melihat masa depan. Tiba-tiba, Nyonya Selnar menangis. Ia berkata, kamu benar-benar akan sendirian, dan kamu berniat mengemban beban berat ini sendirian. Ini tidak bisa dipercaya. Bagaimana bisa seorang menanggung semua beban berat seperti ini? Kamu berniat mengorbankan diri sendiri demi menyelamatkan umat manusia. Jinwoo tersenyum dan berkata, syukurlah, sekarang aku tahu, berarti aku bisa melangkah sejauh itu. Baiklah, maafkan aku, karena mendatangimu tiba-tiba, aku harus pergi secepatnya. Ekceng, Jinwoo lalu pergi meninggalkannya. Sung Jinwoo kini berada di sebuah tempat memantau situasi. Sementara itu di negara Korea, para hunter sudah berkerumun, bersiap-siap untuk perang. Terlihat juga hunter-hunter dari Jepang sudah berkumpul untuk perang. Negara Jerman yang dipimpin oleh Reinhardt juga melakukan hal yang sama. Thomas Andre memimpin pasukan hunter dari Amerika. Sekarang para hunter di seluruh dunia, mereka bersiap untuk menuju medan perang. Dragon Monarch terlihat berdiri di atas tumpukan mayat para manusia. Ia lalu mengeluarkan sinyal komunikasi yang terpancar ke seluruh isi bumi. Sinyal itu sampai kepada Jinwoo. Jinwoo menyadarinya. Dragon Monarch lalu berkata, sudah puluhan juta nyawa sesamamu mati. Mau sampai kapan kau bersembunyi seperti itu? Jinwoo menjawab, sebentar lagi, aku akan menemuimu. Di atas kota yang sudah porak-poranda, Dragon Monarch dalam hatinya berkata, setelah pembicaraan dengan Shadow Monarch tadi, dia menjadi lebih diam sekarang. Sebenarnya, apa yang sedang kau tunggu? Sekarang puluhan juta monster gabungan di sini, dan dia harus melawan cuma dengan ratusan ribu prajurit. Kau sudah kalah, mending kabur sampai jurang terdalam. Satu serangan dadakan dilancarkan. Ternyata itu adalah roket-roket tempur yang menyerang ke tubuh Dragon Monarch. Sebuah ledakan besar terjadi, pesawat-pesawat tempur berterbangan menyerang. Tiba-tiba, sebuah api berukuran besar keluar dari kepulan asap. Tatapan mata naga mengawasi semua awak kapal. Sosok naga raksasa berdiri di antara pesawat tempur. Ini sungguh membosankan. Satu semburan api dahsyat dilancarkan. Sebuah ledakan besar terjadi.
Sementara itu, di pulau terpencil, di dalam istana, terlihat Jinwoo sedang duduk sendiri. Ia teringat dengan kelakuan Beru. Ia berkata, "Beru, terima kasih atas semua ini." Beru lalu keluar. Tiba-tiba ia sedih. "Rajaku, tenanglah." Belion juga keluar di sampingnya. "Ini terlalu berbahaya, Raja." Igris juga keluar. "Itu benar, menurutku juga, ini terlalu berbahaya, Raja." Jinwoo menjawab, "Aku tahu kalau kalian semua mengkhawatirkan keselamatanku, tapi ada kalanya aku harus mengambil tindakan meski itu berbahaya." Asborn Shadow Monarch sebelumnya pernah berkata kalau dia menyukai sisiku yang seperti itu. "Belion, aku ingin bertanya padamu, kalau di situasi yang sekarang, apa yang akan dilakukan oleh Asborn?" Belion menjawab, "Dia tidak akan menghentikan langkah yang seharusnya dilakukan." Jinwoo tersenyum. Belion kaget. Dia sama persis seperti Asborn. Belion memejamkan matanya dan menghantamkan tangannya ke tanah. Igris juga melakukan hal yang sama. Beru juga menghantamkan tangannya ke tanah. 3 prajurit Grand Marshal menunduk ke arah Jinwoo. Mereka serentak berkata, "Kami akan selalu bersamamu sampai akhir." Jinwoo mulai beranjak. "Bagus. Sekarang, ayo kita bergerak ke medan perang." Sementara itu di Kanada, terlihat banyak bangunan sudah hancur dengan api yang masih berkobar. Para naga sedang mengejar pesawat tempur. Serangan naga dengan mudah menghancurkan pesawat. Beruntung pilot berhasil selamat. Tapi ternyata para pilot yang berhasil mendarat belum aman karena di bawah banyak monster yang siap melahap. Satu orang terlihat bersembunyi dari serangan monster. Tiba-tiba sontak ia kaget karena di belakangnya sudah ada monster yang siap melahap. Serangan monster itu membuat tubuhnya terpental. Bergegas ia mengambil senjata dan memberikan tembakan beruntun pada monster. Sayangnya serangannya tidak berarti apa-apa, sampai ia kehabisan peluru. Ia sudah pasrah dan siap dilahap oleh monster. Tapi ia heran karena monster di hadapannya sudah tumbang. Ternyata Sung Jinwoo sudah memasuki medan perang. "Pergilah, menjauh dari tempat ini sekarang." Monster-monster di sana dengan cepat datang dan siap melahap Jinwoo. Jinwoo mulai beraksi. Rule Authority. Jinwoo menggerakkan daggernya, menarik semua monster. Dengan tatapan mata penuh amarah, Jinwoo menebas semua monster yang ditariknya. Monster-monster yang menyerang tumbang dengan mudah. "Ini langkah pertama peperangan. Akan kumulai dari monster-monster ini. Bangkitlah." Monster-monster yang dikalahkan berhasil diekstrak dan menambah jumlah prajuritnya. Di sisi lain di tempat yang berbeda, kedatangan Sung Jinwoo disadari oleh Dragon Monarch. Ia berkata, Shadow Monarch telah muncul di sisi timur. 2 monarch lain berada di sampingnya. Mereka bilang, "Haruskah kita secepatnya mengerahkan seluruh pasukan dan menyerangnya?" "Tunggu, aku merasakan ada yang aneh. Aku tidak merasakan pasukan bayangan miliknya berada di sana. Sepertinya dia bergerak tanpa pasukan." Dalam hatinya Dragon Monarch heran. Apa dia berencana untuk mengalahkan seluruh pasukan di sini sendirian dan menjadikannya sebagai prajurit bayangan? Sepertinya dia ingin menghindari pertarungan langsung denganku dan mengulur waktu. Apa sebenarnya yang sedang kau rencanakan, Shadow Monarch? Jinwoo terus bertarung tanpa henti. Puluhan ribu prajurit bayangan baru telah ditambahkan ke dalam pasukannya. Prajurit bayangan terus membanjiri medan perang melawan para monster. Jinwoo secara brutal membantai monster-monster yang sedang menyerang. Satu monster ok raksasa terlihat menyerang Jinwoo. Satu hantaman keras dilancarkan. Jinwoo berhasil menghindar. Dengan cepat ia berlari, bergerak, menebas kaki dari monster tersebut. Satu serangan telak berhasil membuatnya goyah. Bayangan monster segera datang melahap. Di sela pertarungan, Jinwoo melihat ke langit dan segerombolan naga terbang menghampirinya. Sepertinya pasukan musuh sudah mulai bergerak, tapi aku tidak bisa merasakan kedatangan Dragon Monarch. Kalau dia ragu-ragu untuk keluar, aku cuma harus memberikan alasan baginya untuk keluar. Bangkitlah. Jinwoo berhasil mengekstrak monster yang baru saja ia kalahkan. Bayangan yang baru dibangkitkan langsung menyerang gerombolan naga yang terbang. Satu naga bersiap menyembur. Serangan api itu dilancarkan dan dengan mudah menghancurkan prajurit bayangan Jinwoo. Sosok naga dengan ukuran paling besar yang menyemburkan api tadi ternyata bisa berbicara. Beraninya boneka yang terbuat dari sihir berusaha menghentikan para pelayan Dragon Monarch. "Aku akan menyingkirkan kalian." Tanpa disadarinya, Jinwoo sudah terbang di atasnya. "Kau terlalu banyak bicara." Jinwoo melompat membawa daggernya. Satu tebasan berhasil membelah kepala naga. Dari jauh Dragon Monarch menyadari kematian naganya. "Sial, Shadow Monarch menjadi semakin kuat setiap detik. Aku akan ke sana."
atau Transfiguration Monarch, tetaplah di sini dan persiapkan serangan kejutan pada pasukan bayangan. Pastikan seluruh pasukan bayangan kau habisi. Dragon Monarch mengeluarkan banyak gate. Di sisi lain, pasukan militer dengan senjatanya berusaha melawan para monster. Peluru-peluru besi mendarat di tubuh monster. Jangan simpan satupun peluru kalian. Setidaknya kita bisa menghambat pergerakan mereka sampai para hunter tiba. Pasukan militer terus menembak, tapi monster-monster di sana terlalu kuat. Pasukan militer mulai terdesak. Tiba-tiba, satu pukulan keras mendarat ke tubuh monster dan membuatnya terlempar. Thomas Andre sudah memasuki medan perang. Aku pernah melawan para monster sialan ini di dalam dungeon. Pasukan kalian memang banyak, tapi kalian tidaklah terlalu kuat. Tiba-tiba, satu sosok misterius muncul. Kau manusia yang pernah kulihat sebelumnya, seorang bawahan lemah ruler yang melawan Beast Monarch kemarin. Thomas Andre dibuat heran. Sial, manusia ini memiliki aura yang berbeda. Aku King of Monstrous Humanoid, sang Iron Body Monarch. Aku yakin kau tahu kalau aku bisa memenggal kepalamu sebelum kau berkedip. Apa kau masih ingin menghentikanku? Satu Monarch dengan kekuatan yang besar datang melawan Thomas. Thomas dengan santai bilang, entahlah, sejujurnya aku benci dengan tantangan. Keluarlah. Bayangan Thomas Andre melebar. Dari bayangannya, prajurit bayangan Jinwoo muncul. Terlihat Belion di sana. Lama tidak bertemu Iron Body Monarch. Iron Body Monarch terlihat heran. Bagaimana mungkin prajurit bayangan ada di sini? Bukankah selama ini mereka bersembunyi di balik bayangan manusia itu? Sepertinya kita akan disergap. Aku harus memberitahu Antares. Sontak ia dibuat kaget karena ia tidak bisa memberikan sinyal kepada Antares, sang Dragon Monarch. Apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa aku tidak bisa menghubunginya? Ada sihir yang menghalangiku. Ia melihat ke atas. Ternyata tas di sana berdiri menggunakan sihirnya. Iron Body Monarch murka, tubuhnya mulai berubah. Ini bukanlah taktik dari prajurit bayangan ataupun Shadow Monarch. Ini bukanlah cara prajurit bayangan untuk membunuh musuh. Ini cara seorang manusia. Tubuhnya membesar, pancaran kekuatan yang besar ia keluarkan. Demi apapun, manusia itu tidak punya hak untuk menjadi seorang monarch. Beru muncul, ia marah, dan mengeluarkan pancaran kekuatannya. Apa yang kau bilang? Tarik kembali ucapanmu yang barusan. Harga untuk menghina rajaku itu sungguh mahal. Iron Body Monarch sangat murka. Beraninya seorang prajurit sepertimu menghalangi jalan seorang monarch. Ia datang menyerang. Beru siap bertarung. Cerita berpindah ke situasi Sung Jinwoo. Dragon Monarch sudah datang di hadapan Jinwoo. Mereka dari jauh saling menatap. Kedua monarch terkuat sudah saling bertemu. Dragon Monarch tiba-tiba merasakan hal yang aneh. Sial, sekarang aku tidak bisa menghubungi Iron Body Monarch. Apa dia mengkhianatiku? Atau ini termasuk taktik manusia ini? Tanpa basa-basi, Dragon Monarch mulai membuka mulutnya. Serangan api dengan cepat menyembur. Jinwoo terlihat kaget. Ia belum siap menerima serangan itu. Serangan api dahsyat membakar habis area di sana. Dragon Monarch siap menyemburkan lagi, tapi ia heran karena Jinwoo sudah terbang dengan kaisel di atasnya. Jinwoo berkata, keluarlah. Prajurit bayangannya dengan cepat muncul dan langsung menyerang Dragon Monarch. Dragon Monarch bersiap dengan cakarnya. Sementara itu di tempat yang berbeda, satu serangan telak mencabik-cabik tubuh monster. Ternyata itu adalah serangan dari Ryu Jigang. Ia berkata, tidak ada masalah kalau bukan pertarungan laut seperti waktu melawan raksasa dulu. Sial, sekarang kekuatan sihir yang besar benar-benar memenuhi seluruh tempat ini. Ratusan ribu hunter sedang bertarung melawan monster di seluruh tempat. Terutama pancaran sihir yang menusukku di sebelah sana. Liu melihat dua tabrakan kekuatan besar di hadapannya. Sebuah cakar tajam dengan aura kekuatan yang mengerikan. Satu gerakan menghasilkan sebuah ledakan yang dahsyat. Dragon Monarch berhasil membakar semua prajurit bayangan yang menyerang. Apa kau yakin? Sungguh lemah. Semua prajurit yang kau keluarkan itu remeh. Apa kau tidak sadar? Kau sedang melawanku. Kenapa prajurit utamamu difokuskan melawan Iron Body Monarch? Dari kepulan asap, Dragon Monarch dibuat heran karena ia melihat sebuah gate dengan Jinwoo yang hendak melarikan diri. Apa yang kau lakukan? Apa kau mau kabur? Sayangnya tidak semudah itu. Dragon Monarch bergerak mengejar Jinwoo dan masuk ke dalam gate tersebut. Saat keluar ia heran karena di hadapannya sudah menunggu prajurit utama Sung Jinwoo. Terlihat jumlah prajurit bayangannya
hampir memenuhi seisi kota. Dragon Monarch berkata, "Aku tahu, sekarang kau sudah membuat pasukan Iron Body Monarch menjadi prajurit bayanganmu." Dragon Monarch lagi-lagi dibuat heran karena ia melihat Iron Body Monarch sudah dikalahkan oleh Beru dan Belion. Tubuh Iron Body Monarch perlahan-lahan menghilang. Dragon Monarch berkata, "Jadi prajurit utamamu itu fokus mengalahkan Iron Body Monarch dan memancingku untuk mengejarmu ke sini dengan pasukan yang sudah bertambah. Kerjasama yang bagus. Sayangnya itu terlalu naif, Shadow Monarch." Dari atas gedung, tengah berdiri Transfiguration Monarch. Ia lalu mengeluarkan banyak gate besar di langit. Sekarang langit seisi kota dipenuhi gate. Dragon Monarch berkata, "Apa kau pikir cuma aku yang mengejarmu sampai ke sini? Kau salah. Yogmun sudah mempersiapkan semua ini. Sekarang, bukalah." Dari dalam gate yang bertebaran di langit, para naga mulai keluar. "Dengan begini, sekarang aku bisa membawa pasukanku sebanyak mungkin. Rencanamu benar-benar kacau. Kau salah perhitungan. Pada akhirnya, rencanamu sendiri akan menuntunmu pada kematian." Pasukan naga satu persatu mulai keluar dari dalam gate. Jinwoo dari jauh tersenyum. "Kembalilah." Semua prajurit bayangannya ditarik. Dragon Monarch heran. "Kenapa kau menarik kembali prajuritmu? Apa kau sudah menyerah? Sepertinya kau tahu perbedaan kekuatan yang besar antara kita." Kini pasukan naga dengan jumlah tak terhitung sudah berterbangan di langit. Jinwoo menatap para naga yang terbang. Ia memejamkan mata. Perlahan-lahan tubuhnya diselimuti sebuah kekuatan. Jinwoo membuka matanya. Terlihat tatapan mata naga. Dragon Monarch dari jauh kaget. Ia menyadari itu. "Siap, kekuatan itu aku tahu. Ini tidak mungkin. Itu kekuatan kemis." Jinwoo ternyata sudah menggunakan batu rune kemis dan sekarang mendapatkan kekuatannya. Jinwoo berteriak dengan kencang. Terlihat pancaran kekuatan yang mengerikan keluar dari dalam tubuhnya. Gelombang kekuatan teriakannya langsung menyebar dan terdengar ke seluruh pasukan naga. Para naga seketika bereaksi. Para naga terlihat sangat ketakutan, seperti terintimidasi. Ternyata skill kemis ini akan membuat para naga jatuh dalam ketakutan. Transfiguration Monarch juga dibuat takut merasakan ini. Dragon Monarch berkata, "Siap, sekarang kesampingkan para naga." Teriakannya bahkan mengintimidasi Yogmun. Dengan cepat, Jinwoo memegang tangan Dragon Monarch. "Sekarang kau ikutlah denganku." Jinwoo menarik tubuhnya. Exchange. Jinwoo membawa Dragon Monarch bersamanya ke pulau terpencil tempat kastilnya berada. "Kemana kau membawaku sekarang? Di mana ini?" Jinwoo menjawab, "Ini adalah sisi lain dari tempatmu yang tadi." Dragon Monarch menatap Jinwoo. "Perang habis-habisan akan menguntungkanmu karena kau punya lebih banyak prajurit, namun itu akan menguras manamu. Taktik yang hebat dengan membawaku sendiri ke sini." "Apa ini kastilmu? Untuk sekelas Monarch, ukurannya sangat menyedihkan." Jinwoo menjawab, "Kau benar, tapi tempat ini cukup untuk pemakamanmu." Jinwoo mengeluarkan daggernya. Dari arah berlawanan, Dragon Monarch mulai berubah wujud. "Ini adalah pertarungan. Bagaimana kau bisa bertahan lebih lama sampai pasukanku datang ke sini?" Jinwoo menatapnya, dan kini Dragon Monarch berubah wujud menjadi seekor naga. Sementara itu di tempat lain, para hunter sedang bertarung menghabisi monster-monster yang terus berdatangan. Terlihat Thomas Andre sedang menghajar monster secara brutal. Tak hanya hunter kelas tinggi, para hunter dengan rank rendah sekarang semuanya berkumpul di medan perang. Mereka menggabungkan kekuatan untuk melawan para monster yang jumlahnya tak terhitung. Terlihat Cahayin berdiri di atas tumpukan para monster yang sudah ia tumbangkan. Para hunter berhasil membunuh banyak monster. Dari Amerika, Nyonya Sandler sekarang sedang bersama Presiden Biro. Presiden Biro terlihat frustasi. Ini persis seperti yang dikatakan oleh Hunter Sung. Ini malapetaka umat manusia terbesar. Nyonya Sandler menjawab, "Sekarang para hunter di seluruh dunia sekarang sedang menggabungkan kekuatan untuk menghentikan ini. Sekarang para hunter itu ibaratkan bintang yang bersinar di langit yang gelap. Harapan itu pasti ada. Masa depan akan terlihat." Kembali ke situasi di pulau terpencil. Dragon Monarch yang sudah berubah menjadi seekor naga besar mulai menyerang Jinwoo dengan api dari mulutnya. Dragon Monarch siap menyemburkan api di dekat tubuh Jinwoo yang menunggangi Kaisel. Dengan cepat, prajurit bayangan bergerak. Belion dari bawah dengan pedangnya segera melilit mulut Dragon Monarch dan menutup mulutnya. Satu tarikan pedang Belion membuat Dragon Monarch tumbang.
Bayangan raksasa langsung datang dan dengan kuat memegang lehernya. Tas datang. Dengan sihirnya, segera menghantamkan tubuh Dragon Monarch dengan keras ke bumi. Beru dan Grid melompat dan memberikan pukulan keras tepat di samping kepala Dragon Monarch. Igris dengan pedangnya berdiri di kepala Dragon Monarch. Satu tebasan pedangnya menghasilkan sebuah petir yang langsung menyelimuti tubuhnya. Dragon Monarch terkapar. Jinwoo dari atas bilang, "Bagus, serangannya bekerja dengan baik." Tiba-tiba, Dragon Monarch tersenyum. Ia berkata, "Menyenangkan sekali. Aku senang bertarung melawan musuh yang jumlahnya menang jauh dariku. Tapi aku juga senang kalau bisa menekan musuh." Jinwoo dibuat keringat dingin. Dragon Monarch bangkit. "Akan kutunjukkan padamu yang sesungguhnya." Dragon Monarch berteriak. Gelombang kekuatan teriakannya langsung menghancurkan prajurit bayangan. Terlihat prajurit bayangan kesakitan merasakan gelombang kekuatan tersebut. Jinwoo panik. Sial, itu teriakan dari penguasa para naga. Para prajurit tidak akan bisa bergerak kalau terus begini. Kembalilah. Jinwoo menarik semua prajurit bayangannya. Dengan cepat, Dragon Monarch sudah berada di dekat Jinwoo dan siap menyemburkan api kembali. Satu semburan api dahsyat dilancarkan. Jinwoo berhasil menghindar. Kaisel hancur. Bola api dengan cepat melesat dan menghancurkan area di sekitar. Inilah kekuatan yang sesungguhnya. Darah, teriakan, kegilaan, dan kehancuran. Semua itu satu. Keberadaanku itu adalah untuk perang. Itulah aku, King of Dragon, Destruction Monarch, Antares. Jinwoo yang berhasil menghindar berada di bawah kakinya. Jinwoo heran. Sebenarnya tempat ini tersebar mana dengan jumlah yang banyak, tapi tanahnya tidak bisa menahan kekuatan Dragon Monarch. Bahkan pasukan abadi yang terkena serangannya akan hancur. Antares lalu berubah wujud kembali menjadi sosok manusia. "Jangan terlalu gugup seperti itu, Shadow Monarch. Tadi aku bisa saja terbebas ketika kau mengunci mulutku, tapi tidak kulakukan, karena aku terkagum pada kekuatanmu. Dari sudut pandang seorang monarch, aku ingin bicara baik-baik denganmu. Seharusnya kau juga sadar kalau kau benar-benar mewarisi ingatan Asborn. Musuh kita tidak ada di sini, melainkan di atas sana, pasukan ruler. Tugas awal dan akhir mereka itu membunuh para monarch yang terlahir dari kegelapan. Tentu Shadow Monarch juga tidak termasuk dalam pengecualian. Awalnya aku berniat membunuh dulu dirimu dan bersiap-siap melawan para ruler. Tapi aku berubah pikiran setelah melihatmu bertarung. Kau memiliki kehebatan yang berbeda dibandingkan Asborn. Aku bisa melihat kemenangan Monarch. Akan kulakukan keinginanmu. Kalau kau ingin membiarkan keluarga dan negaramu selamat, kalau kau ingin aku dan pasukanku pergi dengan senang hati, akan kulakukan. Shadow Monarch, jadilah penguasa seluruh planet ini." Dragon Monarch mengulurkan tangannya. Jinwoo tertunduk. "Kau cuma harus menggenggam tanganku. Asal kita menyatukan pasukan untuk melawan para ruler, keluarga, negara, dan planet ini akan mendapatkan kebebasan dan kedamaian. Bagaimana? Maukah kau bergabung denganku?" Jinwoo dengan sorot matanya menjawab, "Jangan bercanda. Kau pikir aku akan percaya dengan sorot mata yang ingin membunuhku?" Jinwoo mengeluarkan aura kekuatannya. Mendengar itu, Dragon Monarch murka. "Kurasa aku tidak bisa berbohong. Ini pengampunan terakhir untukmu. Bersiaplah untuk mati kalau begitu, Shadow Monarch." Antares datang menyerang. Satu tangannya berubah menjadi tangan naga dan siap mencengkram Jinwoo. Jinwoo berhasil menghindar. Ia melompat. Kaisel keluarlah. Antares kembali berubah wujud menjadi naga dan langsung menyemburkan apinya. Jinwoo berhasil menghindar. Kaisel ke bawah sekarang. Kaisel melakukan manuver ke bawah. Jinwoo segera melompat. Dengan sorot mata yang tajam, Jinwoo berputar menebas tubuh Antares dari atas ke bawah. Kaisel langsung datang. Jinwoo lagi-lagi dibuat heran. Sial, bahkan daggerku tidak bisa menggoresnya. Antares berkata, "Kau takkan bisa menggoresku cuma dengan itu." Jinwoo panik. Kaisel menjauh. Antares kembali berteriak. Kaisel merasakan teriakannya. Ekor Kaisel tiba-tiba melilit tubuh Jinwoo. Jinwoo dengan cepat melepaskannya. Semburan api lagi-lagi datang. Sebuah ledakan besar terjadi. Dari kepulan asap, Jinwoo melompat dan bertumpu pada tubuhnya. Jinwoo keringat dingin. Ia berkata, "Kulit luarnya panas seperti magma, tapi aku tidak peduli." Jinwoo dengan daggernya terus menebas. Satu serangan balik siap mencengkram Jinwoo. Jinwoo berhasil menghindar. Ia segera melompat. Keluarlah. Bayangan naga Jinwoo keluarkan dan langsung menggigit leher Antares. Dua bayangan naga langsung menyemburkan api ke tubuh Antares. Dari jauh Jinwoo tidak habis pikir. Dalam hatinya ia berkata, bahkan tidak bisa melukainya meski dengan api dari bayangan naga. Kekuatan serangan dan pertahanannya tidak bisa dibandingkan dengan semua lawanku selama ini. Aku tidak bisa menyerang seperti sebelumnya.
Aku butuh kekuatan yang bisa menghancurkan kulit kerasnya dengan tangan kosong. Tangan Jinwoo mulai diselimuti sebuah kekuatan. Perlahan-lahan tubuhnya diselimuti sebuah aura hitam. Antares berhasil menumbangkan 3 bayangan naga. Kau berusaha menahanku cuma dengan makhluk rendahan seperti itu. Melihat Jinwoo, Antares dibuat kaget. Ia melihat aura kekuatan yang besar. Dalam hatinya ia berkata, "Sia, sekarang tubuhnya diselimuti kegelapan. Aku tahu itu, kekuatan kegelapan sekarang sedang ditarik ke dalam tubuhnya. Sekarang apa yang kau rencanakan?" Jinwoo yang diselimuti oleh kegelapan dalam hatinya berkata, "Armor. Aku butuh armor yang terbuat dari kekuatan kegelapan. Armor hitam yang lebih besar dan lebih keras. Kekuatan yang sampai semua yang kulihat terlihat sangat kecil. Sorot mata yang tajam. Aura hitam menyelimuti area." Antares terlihat kaget. Ia berkata, "Astralization, itu tidak mungkin. Shadow Monarch itu great fragment of brilliant light. Jadi seharusnya dia punya wujud tersembunyi. Tapi sekarang bagaimana bisa? Wujudnya bisa jadi sebesar itu. Manusia sialan ini, dia bisa mengeluarkan kekuatan kematian ke bumi sampai seperti itu." Jinwoo kini berubah wujud. Terlihat tubuhnya menjadi raksasa dengan kekuatan kematian dalam tubuhnya. Jinwoo berkata, "Ini adalah kekuatan sesungguhnya dari Shadow Monarch, kekuatan yang diwariskan oleh Asbon. Di dalam tubuh raksasa ini, terdapat kekuatan yang mengalir tanpa henti." Antares dari jauh berkata, "Jadi begitu, sekarang aku sadar, kau pasti manusia yang sudah menghabiskan banyak waktu di antara jurang kematian dan kehidupan. Itulah kenapa kau bisa mewarisi seluruh kekuatan Asbon." Dalam hatinya Antares bilang, "Sekarang dia terlalu berbahaya, aku harus membunuhnya." Antares kembali menyemburkan api dari dalam mulutnya. Jinwoo mulai beraksi. Satu gerakan tangannya mengeluarkan kekuatan dan bisa membelah semburan api Antares. Serangannya mendarat di tubuhnya. Antares teriak kesakitan. Jinwoo menatapnya. Antares terlihat kesal. Pertarungan pun mulai seimbang. Mereka mulai bergerak. Tabrakan kedua kekuatan mereka menghasilkan sebuah gelombang kekuatan yang dahsyat. Antares menyerang dengan cakarnya. Jinwoo berhasil menghindar. Satu pukulan keras Jinwoo berikan. Antares yang terpukul langsung bergerak cepat membuka mulutnya. Tubuh Jinwoo tergigit. Antares mengangkat dan melempar tubuhnya. Jinwoo terhempas dengan keras ke bumi. Semburan api lagi-lagi datang melesat, membakar area di sekitar. Beruntung Jinwoo berhasil menghindar. Satu tangan Jinwoo terbakar. Jinwoo yang berdiri mengeluarkan sebuah pedang. Jinwoo bergerak maju. Antares kembali menyemburkan api. Dengan pedangnya, Jinwoo menahan serangan api. Ia terus bergerak hingga berhasil menebas Antares. Antares menyerang balik. Ia mengibaskan ekornya. Tubuh Jinwoo terhempas keras. Antares segera terbang dan mengeluarkan bola-bola api. Secara bertubi-tubi, serangan api melesat menyerang tubuh Jinwoo. Antares dibuat kaget. Satu serangan dadakan menghancurkan satu sayapnya. Terlihat pedang-pedang hitam berterbangan, dikendalikan oleh Sun Jinwoo. Dengan cepat, Jinwoo melemparnya. Antares langsung bergerak. Serangan api kembali ia keluarkan. Kedua serangan itu saling bertabrakan. Kekuatan api Antares lebih kuat. Tubuh Jinwoo terbakar oleh serangannya. Dari kepulan asap, perlahan-lahan tubuh raksasanya mulai menghilang. Jinwoo kembali ke tubuh manusianya. Jinwoo menghela nafas. Ia berkata, "Sial, semakin lama, staminaku tidak bisa mempertahankan tubuh raksasaku." Antares juga kembali ke tubuh manusianya. Ia menghampiri Jinwoo. "Kau menyedihkan. Ini tawaran terakhir dariku. Apa kau benar-benar tidak berniat bergabung denganku?" Jinwoo terdiam. Jinwoo bangkit. "Aku tidak berniat bekerja sama dengan seekor monster." Tubuhnya diselimuti sebuah kekuatan baru. Jinwoo mengeluarkan dagger kemis dan siap bertarung. Dari arah berlawanan, Antares mengeluarkan sebuah pedang. Keduanya saling menatap dengan tajam. Dengan cepat, keduanya bergerak maju. Serangan Antares berhasil ditahan oleh dagger Jinwoo. Serangan bertubi-tubi dilancarkan keduanya. Dragon Monarch berkata, "Transfiguration Monarch sekarang bersama pasukanku. Pada akhirnya, kau tidak akan bisa melindungi apapun. Meskipun kau adalah Raja Kematian, sebagai manusia, kau pasti takut dengan kematian. Aku akan membakarmu hingga menjadi abu." Antares terus menekan. Satu dagger Jinwoo terlepas dari tangannya. Antares berhasil menusuk tubuh Jinwoo. Jinwoo terlempar. Inilah perang. Lautan teriakan penderitaan dari dunia ini. Suara pasukan kehancuran. Dengarkanlah penderitaan semuanya. Jinwoo yang terlempar bertumpu pada daggernya.
Antares langsung datang menyerang kembali. Sekarang kau hanya bisa menyesali keputusanmu, bukan? Jinwoo menatapnya. Ia berkata, seharusnya aku yang berkata begitu. Dagger yang terlempar, Jinwoo kendalikan. Dengan cepat, dagger itu melesat ke tubuh Antares. Jinwoo langsung menjauh. Serangan itu tidak bisa menyentuhnya. Tubuh Antares dilindungi sebuah kekuatan. Antares tersenyum. Kau pikir pisau yang terbuat dari gigi naga bisa melukai Raja Naga? Kau harusnya sadar itu. Pertarungan api di dalam kegelapan, maka akan terjadi terang. Sepertinya pertarungan ini mendekati akhirnya. Perlahan-lahan malam berganti pagi, matahari mulai muncul. Jinwoo berkata, kau benar sekali. Sekarang aku bisa melihat ujung dari pertarungan ini. Jinwoo bergerak maju. Antares bersiap dengan pedangnya. Jinwoo berlari dan berkata, lihatlah, sekarang matahari menutupi bayangan. Antares sejenak terdiam. Jinwoo terus mendekat, lalu mengeluarkan prajurit bayangan dan memegang tubuhnya. Antares menyadari sesuatu. Sialan, kau akan kupotong dan kujadikan makanan nagaku. Akan kuberikan kematian yang menyedihkan karena melawan King of Dragon hingga saat-saat terakhirmu. Jinwoo terus bergerak. Ia mengeluarkan daggernya dan siap menebas. Kekuatan Sung Jinwoo, kekuatan Sung Ilhwan, kekuatan Ashborn, kekuatan Jinwoo yang masih lemah, menyatu dalam satu serangan. Tebasan itu mengenai Antares, tepat di kepala dan membelah tubuhnya. Sekarang aku penasaran, apakah kau bisa melihat kematianmu sendiri? Ternyata Jinwoo menyerang menggunakan dagger milik ayahnya. Dan secara tiba-tiba, langit di atas mereka mulai retak. Jinwoo memberikan satu tebasan lagi. Antares melihat ke langit. Ia berkata, aku tidak menyangka ini. Seharusnya itu sangat mustahil. Aku yakin ketika aku bertarung kemari, tidak terlihat adanya gate satupun. Untuk menghubungkan dua dunia itu, membutuhkan energi dalam jumlah yang sangat banyak. Bagaimana mereka bisa berada di tempat ini? Dari retakan langit di atasnya, pasukan ruler dalam jumlah tak terhitung mulai bermunculan. Antares berkata, apakah kamu sudah merencanakan semua ini dari awal? Kau pasti memanipulasi ruang dan waktu dengan cara membuat dua kekuatan yang sangat besar saling beradu. Dan dengan tabrakan kekuatan itu, kau bisa membawa pasukan ruler ke sini. Sekarang aku tahu kenapa kau membawaku ke sini. Tapi seharusnya kamu tidak memiliki satupun cara bisa berbicara dengan ruler. Jinwoo menjawab, ada satu cara dengan menjadi wadah untuk ruler. Wadah kekuatan mereka masih ada di dunia ini. Thomas Andre dan Liu Jigang. Mereka adalah pecahan ruler. Antares tersungkur dan melihat sudah banyak pasukan ruler di atasnya. Jadi kau menemukan cara untuk bisa memenangkan peperangan ini, walau kau sendiri kalah melawanku. Dalam pertarungan ini aku mengaku kalah telak. Salahku karena hanya memperhatikan pertarungan kecil-kecilan saja. Perlahan-lahan tubuh Antares menghilang. Apakah kamu diberitahu oleh White Flames Monarch atau Beast Monarch yang bersemayam dalam kegelapan? Jinwoo menjawab, kau salah. Ashborn memberitahuku semua tentangmu. Ashborn menitipkan salam jari tengah untukmu. Mendengar itu, Antares semakin murka. Ia kembali menyerang, tapi tiba-tiba gerakannya terhenti. Tombak-tombak ruler menancap ke tubuh Antares. Antares tak mampu melawan lagi. Ia melihat ke atas. Dalam hatinya ia berkata, sial kau the big fragment of luminosity. Perlahan-lahan tubuhnya menghilang. Dunia ini diselimuti oleh cahaya yang terang benderang dan kegelapan yang mencekam. Ternyata dari awal, aku ini memang tidak punya kesempatan untuk menang sama sekali. Shadow Monarch, aku akan menunggumu di dalam peristirahatan abadi, bukan di dalam ilusi yang kamu ciptakan. Akan kutunggu kau di sana. Jinwoo menjawab, jangan khawatir, sebentar lagi kita akan bertemu di sana. Tubuh Antares menghilang, Dragon Monarch berhasil dikalahkan. Selesai pertarungan, ruler menghampiri Jinwoo. The Briggs Fragment of Luminosity lalu berkata, kamu berhasil mengakhiri peperangan kami. Aku tidak tahu bagaimana caraku bisa menunjukkan rasa terima kasihku kepadamu. Jinwoo menjawab, aku tidak tahu apakah ini bisa disebut sebagai menunjukkan rasa terima kasihmu padaku. Sebenarnya, aku punya permintaan, sesuatu yang hanya engkau saja yang bisa melakukannya. The Briggs Fragment of Luminosity menjawab, selama itu bisa dilakukan olehku, aku akan membantumu. Jinwoo menjawab, apakah aku bisa menggunakan Good Artifact Reincarnation Grail sekali saja? Para ruler terlihat bingung mendengar perkataan Jinwoo. Apakah kamu ingin memutar balikan waktu? Akan kujelaskan dulu. Kau bisa saja menggunakan Reincarnation Grail dan bisa memutar balikan waktu. Tapi makhluk tinggi seperti kami dan Monarch masih akan mengingat apa yang terjadi saat ini.
Dan kamu harus kembali melawan para monark yang kembali hidup. Mereka akan mengingat apa yang terjadi pada saat ini. Jinwoo menjawab, aku tahu, dan ketika engkau sudah memutarbalikkan waktu, aku ingin kau untuk tidak memberikan kekuatan apapun ke bumi, karena aku akan melawan para monark dan pasukan mereka sendirian di dalam celah dimensi. Sejenak The Briggs Fragment of Luminosity terdiam. Jadi kau bersedia untuk berperang sendirian? Sebenarnya apa alasanmu ingin melakukan semua ini? Kami sudah menggunakan Reincarnation Grail berulang kali, tapi inilah hasil yang terbaik yang pernah kami dapatkan. Jinwoo tertunduk, ia berkata, aku ingin melakukannya karena terlalu banyak orang yang dikorbankan dalam peperangan ini. Aku ingin menghidupkan mereka kembali. Runel menjawab, energi dari Reincarnation Grail sedikit lagi akan habis. Jika kamu gagal kali ini, kamu tidak akan bisa memutar balikan waktu lagi. Kalau kamu tidak memutar ulang dunia, kamu bisa diingat sebagai pahlawan yang bisa menghentikan invasi para monark dan akan selalu dikenang selamanya di bumi ini. Akan tetapi, kalau kamu memutar ulang waktu, tidak akan ada yang mengingat pertarungan yang sudah kamu lakukan sekarang. Bahkan kalaupun kamu bisa memenangkan pertarungan dengan monark, tidak akan ada yang tahu tentang apa yang akan terjadi. Jadi apakah kamu masih ingin memutar balikan waktu? Sejenak Jinwoo terdiam, ia terus berpikir, ia teringat orang-orang di dekatnya. Jinwoo dengan tekadnya berkata, baiklah, aku sudah memutuskan. Aku akan menggunakan kekuatan itu dan mengulang kembali waktu. Aku ingin kembali ke masa lalu. The Briggs Fragment of Luminosity terdiam. Jadi kamu benar-benar ingin menyelamatkan seluruh manusia dengan kedua tanganmu sendiri. Kedepannya kamu akan memikul beban ini sendirian. Kamu mengingatkanku kepada pendahulumu Asbjorn. Baiklah, aku akan menuruti permintaanmu. Semoga kau beruntung. Tunggu dulu. Jinwoo bertanya, apa yang akan terjadi kepada prajurit bayangan yang belum ada di masa lalu? Ruler menjawab, mereka yang ada pada masa lalu akan tiada, tapi mereka yang tidak ada di masa lalu akan tetap hidup bersamamu. Baiklah, aku mengerti. Aku sudah siap untuk semuanya. The Briggs Fragment of Luminosity lalu mengeluarkan Good Artifact atau Reincarnation Grail. Baiklah, semoga keberanianmu ini dapat menyelamatkan duniamu. Reincarnation Grail mulai diaktifkan. Sebuah cahaya keluar, perlahan-lahan cahayanya semakin terang dan menyinari seluruh isi bumi. Orang-orang di seluruh dunia melihat cahaya itu. Jin-ah dan ibunya, Ho Jin-chul, Liu Jigang, Thomas Andre, Jong-in dan Yeon-ho, Cha-hae-in, semuanya melihat cahaya yang begitu terang mulai menerangi bumi. Dalam sekejap mata, perlahan-lahan cahaya itu mulai menghilang. Jinwoo berhasil memutar balikan waktu dan kembali ke masa lalu. Di apartemennya, terlihat Jin-ah yang masih kecil sedang membangunkan Jinwoo. Kakak, bangunlah. Jinwoo kembali menjadi anak kecil. Jinwoo keluar dan melihat ayahnya sedang membaca koran. Jinwoo tiba-tiba meneteskan air mata. Ternyata Jinwoo kembali ke masa lalu dan membawa ingatan sebelumnya. Keluarganya dibuat heran. Kenapa kamu menangis, Jinwoo? Tidak, rasanya barusan aku bermimpi buruk. Dalam hatinya Jinwoo bilang, mimpi burukku sudah usai, dan sekarang aku bersama adik perempuanku, ibuku yang sehat, ayahku yang tidak lagi menghilang. Tidak ada yang namanya hunter atau monster. Aku benar-benar diberikan kesempatan untuk meluruskan dunia ini. Kesempatan ini tidak akan kusia-siakan. Sekarang aku bisa menulis kembali masa depan yang akan datang. Namun untuk sesaat saja, untuk sebentar saja, bisakah aku menikmati kedamaian yang sedang kurasakan? Jinwoo terlihat menghabiskan waktu bersama teman-temannya. Aku tahu, di atas langit itu, saat ini terdapat fenomena yang dapat mengeluarkan gate kapan saja. Namun sebentar saja, hanya untuk sesaat, aku ingin menikmati waktu ini. Jinwoo terlihat bermain game bersama teman-temannya. Di apartemennya ibu Jinwoo yang sedang beres-beres kamarnya, lalu melihat sebuah surat berisikan, aku akan kembali setelah menyelesaikan apa yang harus kulakukan. Jinwoo mulai melakukan misinya. Sekarang Jinwoo sudah berada di celah dimensi dan mulai melawan para monark. Terlihat Beru bersamanya, menumbangkan banyak monster. Belion juga terlihat di sana, berhasil mengalahkan gerombolan monster raksasa. Di sana ternyata Jinwoo berhadapan dengan Transfiguration Monarch. Terlihat Jinwoo berhasil mengalahkannya. Perlahan-lahan tubuh Transfiguration Monarch menghilang. Dalam hatinya Jinwoo berkata, aku sudah menang melawan para monark dan juga sudah membunuh Transfiguration Monarch yang menjadi inti dari semua ini.
Sudah 27 tahun berlalu, semenjak aku masuk ke celah dimensi. Terlihat penampilan Jinmu berubah, dengan rambut yang panjang dan tubuh yang ditutupi oleh armor. Jinmu yang berdiri di atas tumpukan para monster, lalu berkata, sepertinya pertarungan yang lama dan menyedihkan ini, tak lama lagi akan berakhir. Musuh yang tersisa hanyalah Dragon Monarch dan pasukannya. Untung saja, aliran waktu di dunia manusia dan di celah dimensi itu sangat berbeda. Kurasa aku sudah 2 tahun meninggalkan duniaku. Aku tidak sabar lagi, ingin bertemu dengan semuanya. Apa yang akan kujelaskan pada mereka nantinya? Belion lalu menghampirinya. Raja, kami sudah membereskan area ini. Tidak ada satupun musuh yang masih bernafas. Terlihat, kini hanya Beru dan Belion, prajurit terdahulu yang masih bersamanya. Baiklah, kita tidak akan kalah untuk yang kedua kalinya. Bangkitlah. Jinmu berhasil mengekstrak monster yang sudah ia kalahkan. Di sebuah tempat dengan langit yang memerah dan tanah yang tandus, terlihat seseorang sedang duduk di singgasana. Ternyata itu adalah Dragon Monarch. Naga yang menghadapnya bilang, Raja, Transfiguration Monarch telah dibunuh. Apakah sebaiknya kita berpindah lebih jauh? Dragon Monarch menjawab, tidak, aku lelah melarikan diri. Kita akan melawannya di sini. Fenomena ini benar-benar menakjubkan. Aku tidak menyangka kau akan menggunakan Reincarnation Grail untuk memutar kembali waktu. Membayangkan aku bisa bertemu denganmu lagi dalam keadaan hidup dan bernafas. Sekarang saatnya bagi salah satu dari kita untuk beristirahat dengan tenang selamanya. Jinmu kini sudah berada di hadapannya. Dragon Monarch langsung beranjak. Aku Antares. Siapa namamu? Aku Shadow Monarch kedua, Sung Jinwoo. Masih adakah yang ingin kau tanyakan? Pasukan naga siap bertarung. Jinwoo tanpa basa-basi langsung bergerak maju. Antares dari jauh juga mulai bergerak. Mereka berdua kini saling berhadapan untuk yang kedua kalinya. Sebuah pertarungan akhir antara dua raja dan pasukan mereka. Cerita berpindah ke dunia manusia. Setelah 2 tahun berlalu, dunia dibuat heboh karena tersebar berita yang dikatakan oleh seorang peramal dari Amerika. Ia berkata, Dewa Kematian akan datang ke bumi bersama tentara kematian yang jumlahnya tak terhingga. Kita tidak bisa kabur dari kematian. Tidak ada cara untuk kita bisa selamat dari Dewa Kematian itu. Orang-orang percaya Norma Selner mendapatkan berkah. Ia bisa memprediksi semua kejadian besar di dunia, dan sampai saat ini ramalannya sangatlah akurat, dan semua orang menjadi panik akan perkataannya. Dan keesokan harinya, langit di kota Seoul muncul sebuah pusaran hitam yang hampir menyelimuti langit Korea. Seluruh dunia pun dihebohkan dengan berita itu. Mereka memberi nama kejadian di langit Korea itu dengan ramalan Selner. Berita itu pun viral di mana-mana. Tak lama pusaran langit di Korea tersebut terbuka. Orang-orang di dunia semuanya heran karena mereka tidak melihat sesuatu pun yang keluar. Terlihat seorang pria membawa karangan bunga dan menyapa seseorang. Ia berkata, kami sangat senang Anda telah kembali dengan selamat. Selamat datang kembali Sung Jinwoo. Maaf, mungkin aku harus memanggil Anda dengan Shadow Monarch. Jinwoo kini kembali ke dunianya. Terlihat tubuhnya kembali kecil. Pria itu memberikan karangan bunga dan berkata, saya tidak menyangka kalau Anda akan datang dengan penampilan seperti anak SMP. Jinwoo menjawab, setidaknya ada satu orang yang menyambutku. Rasanya ini tidak terlalu buruk. Sebenarnya kami ragu kalau Anda bisa pulang dengan selamat sambil memikul semua tanggung jawab sebesar itu sendirian. Tapi sekarang aku yakin, aku bisa merasakan langkah kaki Anda itu setara dengan pijakan puluhan ribu tentara. Jinwoo menjawab, aku yakin kalau kamu menemuiku tidak hanya untuk memberikan karangan bunga. Jadi apa urusanmu, Envoy of Ruler? Ternyata orang ini seorang utusan ruler. Sebenarnya ada pesan dari ruler untuk Anda Shadow Monarch. Bisakah kita membahasnya di tempat lain? Mereka lalu pergi ke sebuah toko es krim. Di sana mereka mulai berbicara. Jadi apa yang ingin ruler katakan? Pria itu lalu mengeluarkan sebuah cahaya dan berkata, sebenarnya aku datang kemari karena ada masalah. Sesudah kamu menyelesaikan semuanya, ruler merasa khawatir dengan kekuatanmu yang bisa merubah dunia sesuka hatimu. Seperti yang sudah kamu tahu, kekuatan yang kamu miliki itu bukanlah sesuatu yang bumi ini siap miliki. Jinwoo heran, jadi maksudmu, dunia ini memiliki mana yang sangat lemah untuk keberadaan kekuatanku? Anda benar, jika berkenan, kami berharap kamu mau pindah ke dunia lain yang siap menerima kekuatanmu itu.
Jinwoo menjawab, daripada melakukan sesuatu yang merepotkan seperti itu, bukankah ada pilihan lain seperti menyegelku? Pria itu menjawab, tentu saja itu juga bisa dilakukan. Tiba-tiba pria itu merasa ketakutan. Jinwoo mengeluarkan aura kekuatan yang mengerikan. Apakah sekarang kalian ingin melenyapkanku karena aku sudah tidak berguna lagi, hanya karena kalian takut dengan kekuatan yang aku miliki? Pria itu panik. Ia berkata, aku tidak bermaksud seperti itu. Tolong bacalah ini terlebih dahulu. Jinwoo melihat berita yang sedang viral. Di sana tertulis, Dewa Kematian akan datang ke bumi. Pria itu bilang, sebelum kamu datang kemari, Selner telah membuat keributan dengan ramalan ini. Sebelum kamu ke celah dimensi, dia bukanlah seorang peramal yang hebat. Tapi ketika kamu kembali, kehidupannya pun berubah. Jinwoo menjawab, jadi maksudmu, keberadaanku ke bumi telah membawa perubahan. Jinwoo tertunduk. Ia berkata, bisakah kita membicarakan ini lain kali saja? Baiklah kalau itu maumu, aku akan pergi. Mengetahui situasi ini, dalam hatinya Jinwoo berkata, aku yang sudah menjadi Shadow Monarch, sudah menyelesaikan misiku. Tapi tak kusangka, dengan kekuatan yang sebesar ini sekarang, sangat merepotkan untuk mengurusnya. Aku sudah seperti nuklir yang berbahaya. Kalau begitu akan ada banyak sekali pertanyaan. Apakah aku sekarang menjadi seseorang yang sudah tidak diperlukan lagi di bumi? Sepertinya semua yang sudah kulakukan sia-sia. Sosok wanita lalu lewat di dekatnya. Jinwoo mengenalnya, ia segera mengejarnya. Dalam hatinya ia berkata, di masa yang akan datang, ada waktu di mana aku akan mempertanyakan, apakah tidak apa-apa aku tinggal di dunia ini. Akan tetapi, aku ada alasan untuk bisa tinggal di dunia ini, karena masih ada orang yang aku cintai di dunia ini. Dan mereka pun adalah orang-orang yang mencintaiku juga. Oleh karena itu, alasan itu sudah cukup untuk membuatku bisa hidup di dunia ini. Aku akan tinggal di sini dan mencari alasan lain kenapa aku harus tinggal di dunia ini. Dan itu adalah keputusanku.